podcast Lentera Hati, ruang ngobrol santai yang bikin hati tenang dan dapat pencerahan. Saya Esther Wulandari Indarto yang bakal nemenin kalian pada podcast kali ini, dan rekan saya Aura, partner setia yang siap nyelipin pertanyaan-pertanyaan kepo yang mewakili kalian semua para pendengar. Nah, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang pasti kalian sering dengar setiap bulan Desember. Misalnya lampu-lampu Natal, Christmas tree, lagu-lagu meriah di mall, dan ornamen-ornamen yang berwarna merah dan hijau. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas sebenarnya what Christmas really mean. Nah, tapi tenang aja karena obrolan kita ini bakalan bersifat netral karena tujuan kita bukan soal agama tertentu, tetapi lebih ke nilai, makna, dan fakta menarik yang bisa dipelajari oleh semua orang. Dan kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang guru agama Katolik sekaligus salah satu pembina Spy Voice di Smaba yang super duper asik. Selamat datang Pak Amandus. Selamat datang, Pak. Selamat datang Pak. Terima kasih atas sudah memberi waktunya di sini. Selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Oke, jadi kita akan mulai pada segmen yang pertama. Apa sih makna Natal itu? Nah, Pak, jadi banyak pendengar kita datang dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, jadi sebelum masuk ke obrolan yang lebih dalam, mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya Natal itu apa sih dan apa makna utama dari Natal? Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Aura dan Mbak Esther yang sudah mengundang Pak Amandus ke sini untuk sharing lah kira-kira apa yang bisa kita mengerti tentang permasalahan yang menjadi topik ya disampaikan pada kesempatan ini ya, soal berkisar soal Natal. Ya. Baik, pertama-tama terima kasih kita bisa membahas tema yang sangat penting yang berhubungan dengan umat Kristiani dan juga bukan umat manusia pada umumnya. Ya, tidak hanya umat Kristiani saja sebetulnya, karena Natal itu peristiwa di mana Allah yang kita tidak bisa melihat dengan mata kepala, yang mungkin hanya kita bisa dengar dari seruan-seruan para nabi, tapi pada peristiwa ini Allah hadir untuk mendekati kita. Oh, seperti ini sosoknya. Nah, jadi kita kembali ke pertanyaan apa sebenarnya Natal itu ya. Iya. Nah, jadi dari istilah Natal itu kita mungkin bisa mendengar sering juga istilah-istilah lain, mungkin kita juga sering pakai istilah itu Dies Natalis. Ya kan? Pernah ya? Dies Natalis. Nah, Dies Natalis itu apa sebenarnya? Kira-kira Dies Natalis yang selama ini ditanggapi apa kira-kira? Itu kalau Dies Natalis SMA Negeri 1 Batu. Kelahiran? Berarti berhubungan dengan kelahiran atau berhubungan dengan hari jadi. Iya. Jadi Natal di sini dari istilah Latin ya, yang kita temukan dari kata Dies Natalis itu yang berarti hari kelahiran atau hari jadi atau hari ulang tahun. Sementara Christmas itu sebetulnya adalah misa Kristus. Misa Kristus itu berarti merayakan Kristus. Jadi misa Kristus berarti merayakan Kristus. Nah, jadi Christmas. Gitu ya. Jadi Christmas itu adalah misa Kristus. Misa Kristus. Nah, misa Kristus itu artinya merayakan Kristus. Nah, itu kira-kira seperti itu. Natal itu merupakan perayaan kelahiran Tuhan bagi umat Kristiani. Masa Natal itu merupakan masa kegembiraan, masa sukacita, ya, karena Allah itu mengangkat kita dari martabat yang manusiawi menjadi ke martabat yang ilahi. Jadi kita yang manusiawi diangkat ke yang ilahi. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian
Apa maknanya ini? Dari lanjutannya ya? Iya. Makna utamanya. Iya betul. Ya, makna utama Natal ini saya kasih poin-poin aja supaya biar lebih jelas. Yang pertama itu Natal itu menekankan dan mewartakan kedatangan Allah yang masuk dalam sejarah dan menjadi manusia, yakni dalam diri Yesus Kristus. Ya. Kedua, perayaan Natal itu gereja mengungkapkan imannya bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu merupakan saat terpenuhinya janji keselamatan Allah untuk semua umat manusia. Terus yang ketiga, peristiwa kelahiran Yesus ini merupakan tahap yang menentukan dalam sejarah keselamatan Allah yang berpuncak pada peristiwa wafat, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Natal itu selalu ada peristiwa itu, mengingatkan peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus. Sehingga perayaan Natal itu tidak bisa dipisahkan dari perayaan Paskah. Sehingga kalau di dalam gereja Katolik merayakan Paskah, itu di dalam itu juga ada merayakan Paskah karena merayakan Ekaristi, kurban. Yes, nah itu. Yang terakhir itu kelahiran Yesus Kristus itu merupakan awal kehidupan gereja. Jadi kelahiran Kristus itu sebagai kepala dan umatnya itu sebagai anggota. Jadi situlah jadi lengkap. Kira-kira gambaran Natal dan kira-kira maknanya seperti itu. Oke, nah ada yang menarik nih. Ya. Banyak remaja yang merasa Natal itu identik sama tukar kado, foto-foto estetik, atau bahkan liburannya pajak. Benar nggak Kak Aura? Benar banget nih Kak Esther, Christmas vibes itu udah kayak budaya pop global sekarang. Karena semua remaja tuh excited waktu ada betul Christmas. banget. Nah, Pak Amandus mohon pencerahannya nih. Bagaimana kita menyeimbangkan antara vibes-nya dan makna sebenarnya dari Natal? Oke, baik. Pertama Natal itu kita harus semangatnya Natal ini ya. Semangat Natal ini gimana? Spiritualitas Natal ini sebetulnya apa sih? Kita semangatnya apa? Spiritualitasnya apa? Kita merayakan Natal. Jadi semangat dasar yang terdapat di dalam perayaan Natal itu tidak lain adalah pengangkatan nilai hidup manusia secara utuh. Ya, kita tidak melihat manusia hanya dari wajahnya, tubuhnya, dari mana ke dokter, dari dokter, yang antropologi, dari sosiologi. Jadi manusia kan dipecah-pecah. Tapi kalau kita ini melihat manusia secara utuh, secara utuh. Berarti dari fisik dan jiwa ya? Semuanya. Utuh. Manusia sebagaimana adanya dia sebagai manusia komplit. Ya, baik jasmani maupun rohani, jiwanya, semuanya itu yang harus diangkat. Dan Kristus hadir itu sebagai penyelamat umat manusia dan pribadi yang patut kita teladani. Apa? Cinta persaudaraannya. Apalagi hormat antar pribadi sebagai anggota. Apalagi cinta damai dalam persaudaraan dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Kepekaan dalam situasi zaman ini, ya, kalau ada orang lagi mengalami musibah, bencana, nah ini juga kita harus peduli, kita harus ambil bagian, ya, biar kita harus sisihkan apa yang kita punya untuk mereka. Kemudian kesederhanaan dan perhatian kita pada orang-orang yang miskin, orang-orang hidupnya susah, itu semangatnya di situ. Sehingga kalau kita mau menyeimbangkan, ya kita harus lihat ini kondisi, ya, perasaan manusiawi kita itu harus ada di situ. Kepekaan kita sebagai manusia harus ada. Masalah tukar kado itu kan sebetulnya masalah kita bagaimana kita berbagi kasih. Namanya orang saling membagi kasih. Itu semua kan lambang itu. Tanda semua, apa yang kita berikan semua kan tanda-tanda semua ya. Iya. Oh ini tanda, jadi tidak dilihat isinya, tapi tandanya. Oh saya juga memberi untuk kamu. Oh kan kita juga saling memberi. Nah, tapi apabila lebih berbahagia apabila kita memberi daripada kita menerima. Nah, dan tidak hanya saling beri kado, lebih baik saya punya kado banyak ini, kasih. Wah ini mantap ini. Mantap. Nah, jadi kita saling membagi kegembiraan dan sukacita Natal itu tidak identik dengan kemewahan. Jadi Natal itu tetap mengungkapkan kesederhanaannya, ya, meneladani Kristus yang lahir di kandang yang hina. Ya, dia yang punya, dia yang bisa
bisa membuat mujizat, bisa berjalan di atas air, bisa mengubah ini roti yang Sepotong roti jadi banyak. 5 roti itu bisa di berapa? 2 potong roti. 12 bakul. Jadi bisa menjadi banyak gitu. Jadi 5 potong roti dan 2 ekor ikan ya. Iya. Nah itu kan bisa jadi banyak, bisa beri makan banyak kepada ribuan orang. Lah kenapa hanya pasal ini dia kok malah datang ke kandang yang hina seperti ini? Ya itu hanya untuk gambar memberi kesederhanaan. Jadi tidak ada kemewahan. Kita cari, kita kumpulkan, itu nggak ada gunanya apabila kita tidak mempunyai semangat kesederhanaan. Oke, informasi yang sangat luar biasa dari segmen 1 ya. Sekarang kita akan lanjut masuk ke segmen 2, Unwrap the Facts. Oke teman-teman, kita masuk ke segmen baru ini. Nah, karena kita bakal membuka sebuah bungkus hal-hal tentang Natal yang sering banget kita lihat, tapi makna aslinya masih jarang orang tahu. Tuh. Jadi kita lempar yang sering terjadi di masyarakat. Dan nanti Pak Amandus akan menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Siap ya Pak ya? Siap, sebisanya ya. Oke, Oke Pak. Jadi yang pertama, kenapa pohon cemara sangat identik dengan perayaan Natal? Apakah hal ini disebabkan karena ajaran gereja atau budaya? Baik, terima kasih Mbak Aura, pertanyaannya bagus. Memang pohon cemara kalau di musim-musim ini di mana-mana ada, tidak hanya di luar rumah tapi di dalam rumah juga ada. Iya betul. Jadi ini juga pertanyaan bagus. Tapi kita bukan pohonnya itu, karena pohon itu kan juga bukan pohon yang hidup ya. Iya. Itu sudah buatan dari mana. Iya. Tapi itu kan merupakan simbol. Kalau dalam bahasa Yunaninya semeion itu berarti tanda ya. Tanda apa? Ya ini tanda yang mengadakan adanya suatu kehidupan, ada suatu ketenangan, ada suatu kedamaian. Kalau kita panas-panas berada di bawah pohon itu mesti, wah rasanya gimana itu? Sudah angin ada di bawah pohon, rasanya gimana gitu ya? Itu berarti ada memberi ketenangan, memberi kedamaian. Jadi yang panas itu jadi rasanya sejuk. Betul. Jadi pohon cemara itu memang dijadikan simbol saja, tanda saja, sebagai tanda kehidupan, tanda adanya terang, ya, tanda adanya suatu harapan baru yang penuh optimis. Jadi kita hidup tidak pesimis. Bahwa pohon cemara yang ini kalau dari peristiwanya ya, dari mengapa itu dijadikan pohon untuk hiasan Natal, karena ketika di pohon ada peristiwa terjadi di Jerman, ketika di pohon cemara yang dipotong, itu kan secara ajaib pohon cemara ini tiba-tiba tumbuh. Kok aneh ini, biasanya cemara kalau dipotong kan sudah mati. Kenapa kok tiba-tiba tumbuh? Nah itu akhirnya dijadikan tanda, ternyata masih ada harapan, masih ada kehidupan. Jadi pohon cemara itu sebagai pohon Natal, itu sebagai lambang pohon kehidupan, pohon terang. Dan ini baru muncul di abad ke-8 di Jerman. Di Jerman. Jadi mungkin kalian juga bisa lihat di dalam YouTube, banyak atau di Google bisa mendapatkan cerita yang lebih komplit, cerita bagaimana sih ini persisnya tentang pohon Natal ini. Tapi artinya maknanya bahwa ini adalah pohon terang, adalah pohon kehidupan. Ya. Oke. Sangat menarik sekali ya. Oke, mana kebetulan nih aku sudah pasang pohon terang atau pohon Natal di rumah aku sendiri. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, banyak anak yang bertumbuh dan berpikir bahwa Santa itu adalah sepenuhnya fiksi. Nah, menurut Bapak nih, sebenarnya Santa itu perwujudan dari apa sih? Kayak gitu. Ini maksudnya Santa Claus itu ya? Iya, Santa Claus. Yang biasanya berjenggot, ada kumisnya, pakai topi. Iya. Baik, terima kasih Ibu juga pertanyaan lain. Seperti ini Pak. Ya, makanya kok seperti uskup ya. Jadi Santa Claus ini kan sebetulnya nama dari seorang uskup ya. Seorang uskup yang bernama Santo Nicholas. Ya, Santo Nicholas itu adalah seorang uskup yang memang hidupnya di Mira, ya, di Asia Kecil, yang dalam kesehariannya dia suka memberi hadiah, mencari orang itu dan juga membagi-bagikan
hadiah. Jadi nama dari seorang santo ya, kalau di dalam gereja itu namanya Santo Nikolas ya, yang hidupnya di Mira di Asia Kecil. Dia selalu membela mereka yang terinjak-injak, mereka yang miskin. Dan Santo Nikolas ini terkenal sebagai santo nasionalnya Rusia. Dan istilah Sinterklas ya. Nah, Sinterklas itu istilahnya sebetulnya adalah hari. Ini dari ada dokumennya gitu. Jadi Sinterklas itu adalah hari pembagian hadiah kepada anak-anak. Hari pembagian hadiah kepada anak-anak yang dilakukan oleh uskup. Ya, uskup itu pemimpin gereja seperti di Malang ada keuskupan Malang ya, di Ijen ya. Iya, ada. Itu pusatnya. Pak Marius harus tunduk di situ. Oh, di situ. Ya. Jadi dipakai oleh uskup untuk menguji pengetahuan agama anak-anak itu. Jadi nanti ditanya, kasih hadiah, coba hadiah. Tapi tidak hanya menyiapkan hadiah, tapi dia juga menyiapkan hamba yang bagian menghukum. Jadi kalau ada yang nakal dikasih hukum. Gitu. Peristiwanya seperti itu, artinya menjadi kebiasaan yang dari tahun ke tahun itu dilakukan. Sehingga karena tradisi itu selalu diteruskan, namanya tradisi itu berarti diteruskan, maka sampai pada kita sekarang ini gitu. Santa Claus, Santo Nikolas itu lambang daripada seorang uskup yang membawa 3 bola emas ya. Jadi ini uskup Nikolas ini itu pernah menolong sebuah keluarga, seorang ayah yang kesulitan dalam hutang piutang. Jadi dia dalam hutang piutang tidak bisa bayar, tapi ini seorang bapak ini punya 3 putri. Nah 3 putri ini dari bapak ini karena kesulitan ingin membawa ke tempat pelacuran untuk bisa cari uang di sana. Oh gitu. Nah terus uskup ini pergi ke itu, terus melempar bola emas ke kamarnya bapak ini. Akhirnya terbebaslah ketiga putri itu yang tadinya mau direncanakan ke sana, akhirnya menjadi dinikahi secara bermartabat, secara baik dan terlepas dari godaan yang tadi. Gitu. Ceritanya menarik ya. Sehingga kalau lambang Santo Nikolas itu ada lambang, ada 3 bola emas. 3 bola emas. Itu mengingatkan itu istilah itu. Jadi kan kita ini tadi habis bahas Santa Claus yang biasanya membagi-bagikan hadiah. Yeah. Nah, pada saat Natal kan biasanya ada tradisi khusus yaitu tukar kado yang tadi. Banyak yang berpikir hal ini tuh sekedar sebagai budaya konsumsi saja, Kak. Menurut Bapak, bagaimana dan apa makna sebenarnya dari tukar kado? Itu kalau baik untuk tukar kado ini kan sebenarnya kalau konsumtif itu kan berarti orang mengkonsumsi ya, apa yang perlu ini ya terus sepuas-puasnya, cari kenikmatan sepuas-puasnya. Tapi kalau tukar kado kan kita lihat, kalau kita buka kado kan kadang isinya sederhana. Nah itu sebetulnya lebih kepada ungkapan kegembiraan saja. Jadi ungkapan kegembiraan, ungkapan kebahagiaan, saling berbagi kasih. Ya, seperti mana kami punya kita mungkin Esther ingat, lakukanlah kepada orang lain apa yang engkau inginkan supaya orang lain itu juga berbuat kepadamu. Itulah kata-kata emas, kalimat emas. Dalam peristiwa apapun, kita kalau mau menghormati orang lain, kita juga akan dihormati. Jangan sampai kita hanya butuh dihormati, tapi kita tidak mau menghormati orang. Nah ini kira-kira seperti itu. Jadi saling hubungan timbal balik. Ya, jadi saling berbagi lah, saling berbagi, saling memperhatikan satu sama lain. Itu sebetulnya budaya salingnya di situ. Ya saling melakukan pada orang lain apa yang engkau inginkan supaya orang lain juga melakukannya kepada. Kalau itu rumusnya mau dalam bidang ekonomi, mau dalam apa, orang tidak mungkin akal-akalan. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada krisis keuangan, tidak ada. Karena orang sudah punya krisis itu. Ya, tapi kalau orang ingin cari keuntungan sendiri serakah, jadi bisa mengakali orang lain, bahkan teman sendiri bisa dimakan. Berarti itu kurang baik juga, baik ya. Iya itu ya, itu mudah saling ya. Salingnya itu bisa saling membagi kegembiraan itu yang penting. Oh iya. Jangan dinikmati sendiri ya.
dibagi-bagikan jadi kesimpulan. Jadi kalau kita punya berkat itu kita harus juga memberikannya kepada orang lain. Nah, supaya kasihnya itu bisa menyebar, semua itu bisa merasakan semangat Natal kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Nah, ngomong-ngomong soal fakta yang jarang diketahui nih, ada satu pertanyaan pamungkas yang selalu bikin orang debat tiap tahun. Nah, sebenarnya kenapa sih Natal itu dirayakan pada tanggal 25 Desember? Kenapa nih? Ada apa dengan tanggal ini, Pak? Baik. Terima kasih. Ini pertanyaan ya, memang pertanyaan klasik ya. Tiap tahun Iya. selalu ada, kalau ada muncul pasti bertanya. Saya beri data secara faktanya ya. Ya. Yang pertama di dalam faktanya bahwa Santo Irenaeus tahun 130 sampai 202 setelah Masehi, dan Santo Hippolytus tahun 170 sampai 235 sesudah Masehi, itu sudah mencatat bahwa kabar gembira kepada Maria yang mengandung dari Roh Kudus ya. Ini bukan hasil hubungan suami dan istri ya. Ini tiba-tiba ada anak perawan, tiba-tiba hamil ya. Iya. Ya, itu mengandungnya dari Roh Kudus, dari atas ya, bukan dari kita laki-laki ya. Jadi itu terjadi pada tanggal 25 Maret dalam kalender liturgi Yahudi ya, dalam kalender Yahudi ya. Tanggal 25 Maret atau 15 bulan Nisan ya. 15 bulan Nisan. Dengan demikian Yesus itu lahir pada bulan berikutnya, 9 bulan berikutnya. Jadi jatuhnya pas di tanggal 25 Desember. Jadi ada tanggal 25 Maret itu kalau dicocok-cocokkan itu sama dengan 15 bulan Nisan. 15 bulan Nisan. Nah, terus kalau hitung ke belakang sampai kelahiran 9 bulan di dalam kandungan, itu jatuhnya tanggal 25 Desember. Berikutnya tanggal 1 Januari. 1 Januari itu adalah awal dari tahun Masehi ya, awal tahun Masehi atau tahun Kristus ya, tahunnya Kristus, tepatnya pada hari ke-8 setelah Yesus lahir ya. Hari di mana Yesus disunat dan sah menjadi orang Yahudi dan menjadi Mesias ya, sehingga hari kelahiran Yesus itu akan dihitung mundur dari tanggal 1 Januari, berarti itu 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Jadi hitungnya 8 hari, dari 25 sampai tanggal 1 itu 8. Itu 8 hari. Nah, jadi Yesus baru disebut sebagai orang Yahudi pada usia 8 hari sah setelah disunat. Gitu. Jadi itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, kalender ini itu kan tanggalnya mulai 21 April 21 April 753 sebelum Masehi oleh Raja Romanus. Nah, jadi kalender kita sampai ke ini. Dan dalam kemarin sudah saya sampaikan bahwa di Timur Tengah itu bulan pertama itu bulan Maris, bukan bulan Januari ya. Bukan bulan Januari. Ya. Januari Februari itu adalah tambahan. Ya. Jadi bulan pertama bulan Maris, bulan Desember itu bulan terakhir. Nah, dan Januari itu adalah tambahan kemudian. Ya. Kemudian kenapa Natal dirayakan setiap tanggal 25 Desember dan maknanya Desember mana itu? Ya. Jadi itu kan tadi sudah saya sampaikan bahwa Natal itu sudah dirayakan di Roma. Kalau namanya kalau di Roma ya, belum ada perpecahan ya. Kita semua masih satu itu di Roma pada tahun 125 Masehi. Dirayakan di Israel itu pada tahun 170 Masehi, tepatnya di Kaisarea oleh Uskup Theophilus. Jadi kira-kira gambaran sejarahnya seperti itu, sehingga tidak mungkin ini sebagai hari apa istilahnya yang kelahiran dewa matahari atau apa yang baru muncul di abad ke-17. Jadi sudah awal abad kedua
itu ketiga itu sudah merayakan Natal. Jadi bukan persoalan ini peralihan dari perayaan kafir, bukan. Itu Oke, itu sudah nyata. jadi Kira begitu seperti itu ya. Oke Pak, jadi itu dia fakta menarik kenapa Natal ini dirayakan pada 25 Desember nih. Nah, oke, sekarang kita masuk ke segmen terakhir, yaitu segmen 4, pesan Natal untuk remaja. Oke, jadi itu dia fakta-fakta menarik dari Unread the Facts yang telah disampaikan oleh Pak Amandus. Nah, kita ada pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi karena banyaknya remaja yang sekarang malah turut senang karena adanya Christmas, di sini ada satu pertanyaan. Jadi apa sih Pak pesan Natal dari Bapak untuk remaja dari berbagai keyakinan? Baik, terima kasih Mbak Aula dan Pak Esther atas pertanyaannya. Pesan Natal tentu sesuai tema Natal Nasional ya. Tema Natal Nasional ini oleh PGI dan KBI itu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jadi Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga berdasarkan atau diambil sumbernya dari Injil Matius bab 1 ayat 21 sampai 24. Nah, mengapa ini penting? Kita perlu memahami bahwa keluarga itu sebetulnya adalah tempat yang pertama dan utama dari pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan itu pertama bukan di sekolah. Pendidikan pertama mulai di dalam keluarga. Jadi jangan sampai keluarga menyerahkan anaknya dididik hanya di sekolah saja. Jadi pendidikan itu harus mulai dari tempat yang pertama dan utama, yaitu di dalam keluarga. Anak-anak remaja itu kita harapkan supaya lebih mencintai ya, keluarga, rumah, ya, supaya kebersamaannya di dalam rumahnya, komunikasinya di dalam rumahnya, daripada harus pergi keluar rumah dan pulang tengah malam. Nah, ini yang harus dipastikan. Jadi harus menghidupi keluarga. Kenapa? Karena Allah sudah hadir di tengah keluarga. Kalau Allah sudah hadir di tengah keluarga, kita harus mengkomunikasikan di situ. Iya tidak? Iya, betul. Allah sudah hadir di dalam keluarga, sudah hadir di tengah-tengah rumah ini. Karena tidak diajak komunikasi, malah pergi. Ya toh, Allah dibiarkan sendiri. Kalau ada kalau di rumah-rumah yang punya punya paku, punya apa itu, ya dipojokkan aja. Tidak dipojokkan, tidak dipaksakan aja. Jadi tidak diaplikasikan, tidak dipraktikkan bagaimana mengkomunikasikan Tuhan yang hadir di dalam keluarga itu. Jadi saya belajar para remaja, cintailah keluarga Anda, ya, membina persaudaraan, keakraban, komunikasi baik dengan orang tua, dengan saudara di dalam satu rumah, kakak dengan adik, juga dengan Tuhan, Allah, supaya terjadi komunikasi yang baik secara horizontal maupun juga secara vertikal. Sehingga kita dimanapun kita berada, kita selalu pasti dilindungi, apa yang kita kerjakan pasti selalu diberkati, apa yang kita usahakan akan selalu ada hasilnya. Jangan sampai orang kerja tapi nggak ada hasilnya, rugi terus. Usaha nggak ada hasilnya, rugi terus. Karena diusahakan hanya untuk kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Itu tidak bisa. Itu kira-kira gambaran pesan untuk para remaja itu kira-kira seperti itulah. Karena Allah yang tadi cuma bersabda, cuma berfirman dengan sabdanya saja lewat para nabi, sekarang hadir di tengah-tengah kita. Maka kita komunikasikan. Saya punya masalah, saya komunikasikan, saya curhat langsung sama Allah, sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan solusi terbaik untuk kita. Jangan kita cari solusi sendiri. Jangan kita marah-marah sama Allah, malah sama Tuhan. Wah, gimana saya kok bisa udah begitu? Pusing aja. Gimana aku Tuhan kan? Percuma itu ya. Kira-kira seperti itulah. Untuk anak-anakku, anak remaja, mudah-mudahan itu menjadi berkat ya untuk kita semua. Dan tidak hanya terbatas bagi umat Kristiani, tapi semua kita anak-anak Tuhan semua. Ya.
Oke, dicatat baik-baik ya teman-teman. Saya bantu simpulkan nih. Jadi sebenarnya pendidikan yang pertama itu adalah dari keluarga sendiri, karena Tuhan itu sudah terlebih dahulu hadir dalam keluarga. Dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pilihan hidup. Oke, jadi dari tadi kita sudah mengupas tuntas mengenai what Christmas really mean. Mulai dari makna keseluruhannya sampai ke detail-detail kecil dan ornamen dari Natal. Betul sekali nih Kak. Wah cepet juga ya kita ngobrolnya. Terima kasih untuk Pak Alayus karena sudah memberikan yang baik dan juga hadir dalam menyempatkan waktu. Saya juga terima kasih Pak Ulus sudah membawa acara ini. Terima kasih Mbak Esther, Pak. Kameramen. Terima kasih, luar biasa. Saya kira ini patut kita apresiasi. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan acara ini. Amin. Oke, terima kasih juga. Selalu untuk Pak Ulus, Esther dan teman-teman semua. Terima kasih Pak. Pelajarannya sukses dan tujuannya tercapai dari anak yang berhasil mencapai apa yang dicita-citakan. Amin. Nah, terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast Lentera Hati. Semoga di momen akhir tahun ini, apapun agama dan keyakinan kita semua bisa membawa kebaikan, harapan, dan kedamaian bagi keluarga kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Podcast Lentera Hati, lighting your hearts, guiding your day.